Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas komunikasi data, media komunikasi data, software. Yang pertama, kami akan membahas software. Pengertian software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan sesuatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Beberapa fungsi software adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar bagi sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Secara umum, pengertian Wi-Fi adalah teknologi untuk saling bertukar data menggunakan gelombang radio atau secara nirkabel dengan dimanfaatkan berbagai peralatan elektronik. Diperlukan peralatan elektronik seperti misalnya komputer, smartphone, tablet, atau bahkan video konsol game untuk terhubung dalam jaringan komputer. Wi-Fi sendiri sebetulnya merupakan singkatan dari Wireless Fidelity. Pada umumnya, untuk bisa terhubung dengan sebuah perangkat elektronik, Wi-Fi menggunakan frekuensi gelombang radio dalam rentang 2,4 GHz sampai dengan 5 GHz. Semakin berkembangnya zaman, mengubah internet dari yang sebelumnya hanya merupakan kebutuhan tersier, kini seakan-akan menjadi kebutuhan premier. Fungsi Wi-Fi adalah menghubungkan perangkat ke dalam jaringan, berbagi data antar perangkat, modem dari smartphone, kecepatan internet lebih besar. Kemudian Bluetooth. Bluetooth adalah suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer atau PC, tablet, dan lain-lain. Fungsi Bluetooth yaitu untuk mempermudah berbagi atau sharing file audio, menggantikan penggunaan kabel-kabel dan lain-lain. Definisi Bluetooth yang lainnya adalah sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz antara 2402 GHz sampai dengan 2480 GHz. Dengan menggunakan sebuah frekuensi looping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan juga suara secara real time antara host to host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Kemudian fungsi Bluetooth. Yang pertama, mengirim dan menerima data atau file. Yang kedua, audio Bluetooth handsfree dan headphone. Yang ketiga, penggunaan keyboard dan mouse wireless. Yang keempat, mencetak dokumen dengan wireless printer. Yang kelima, digunakan sebagai modem. Infrared atau inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah dari bahasa Latin infra yang artinya bawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 mm. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optis yang digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Jika dibagi berdasarkan panjang gelombangnya, maka inframerah ini bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 UM. Inframerah yang jarak menengah dengan panjang gelombang 1,50 sampai 10 UM. Inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 UM. Inframerah banyak diaplikasikan di bidang komunikasi, khususnya yang paling dikenal yakni sebagai media komunikasi transfer data. Fungsi dan kegunaan inframerah terdapat dalam beberapa bidang. 1. Bidang industri. Yang kedua, bidang komunikasi. Yang ketiga, bidang kesehatan. Dan yang terakhir, bidang keuangan. Jadi kesimpulannya, perkembangan software dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, software bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu,
Software diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam penghitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Seiring dengan perkembangan zaman, software ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri, kesehatan, dan keuangan. Ini adalah beberapa saran dari kelompok kami. Untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya teknologi komputer dan softwarenya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan sebenarnya, yang mampu mempercerdas bangsa bukan untuk menghancurkan moral bangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.